Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NPM 719212754. Di sini saya ditugaskan untuk meresum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan yang akan membahas tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani, sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja. Proses pengolahan juga tempat kerja dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya, maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks yang saling berkaitan dengan masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, antara lain keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan kerja. Selanjutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mondi 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan risiko. Keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, dan penglihatan dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Selanjutnya, dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang pertanyaan berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 PP nomor 2 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada beberapa tujuan program keselamatan kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah: yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, keadaan lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan keadaan lingkungan kerja di sini penyusunan dan penempatan barang-barang berbahaya yang tidak diperhitungkan keamanannya, ruangan terlalu padat dan sesak. Yang kedua, pengaturan udara, ruang kerja yang berdebu, kotor dan bau. Yang ketiga, pengaturan penerangan, ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. Yang keempat, pemakaian peralatan kerja, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang dan rusak, penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Selanjutnya, usaha mencapai keselamatan kerja,
Yang pertama, analisis bahaya pekerja atau job hazard analysis merupakan proses untuk mempelajari dan menganalisis suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, risk management mengantisipasi kemungkinan kerugian, kehilangan atau waktu produktivitas dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Selanjutnya, safety engineer memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Selanjutnya, ergonomika, suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan serta lingkungan kerjanya. Selanjutnya, masalah kesehatan karyawan. Yang pertama, kecanduan alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan. Akibat dari beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obatan dan minum alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. Yang kedua, stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Banyak sekali yang menjadi penyebab stres, namun beberapa di antaranya adalah faktor organisasional dan yang kedua faktor organisasi seperti masalah keluarga dan masalah finansial. Yang terakhir, burnout. Burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.